warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi. Bagaimana keadaannya? Masih sehat-sehat semua? Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem gerak manusia subotot. Materi IPA SMP kelas 8. Kita awali dengan pengertian otot. Apakah otot itu? Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Otot disebut juga alat gerak aktif. Otot mengisi 35-40% massa tubuh manusia, hampir separuh. Otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Contohnya yaitu ketika mengangkat tangan atau mengangkat beban. Apakah fungsi utama otot? Fungsi utama otot adalah sebagai alat gerak aktif, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian lain di dalam tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Otot bisep dan trisep. Apakah otot bisep itu? Otot bisep adalah otot yang memiliki dua ujung tendon dan terletak pada lengan atas bagian depan. Sedangkan otot trisep adalah otot yang memiliki tiga ujung tendon dan terletak pada lengan atas bagian bawah. Kalau kita lihat gambarnya, ini yang atas adalah otot bisep. Kalian lihat di ujungnya sebelah kiri itu ada dua tendon. Yang bawah otot trisep memiliki tiga tendon. Ketika mengangkat tangan, maka otot bisep yang atas tadi akan berkontraksi. Berkontraksi itu dia bekerja atau memendek, ya. Dan otot trisep yang bawah akan relaksasi, santai, kendor, memanjang. Kebalikannya, ketika tangan direntangkan, maka otot bisep akan relaksasi dan otot trisep akan berkontraksi. Lebih jelasnya lihat gambar berikut. Ini kalau gambar sebelah kiri, otot bisep berkontraksi sewaktu siku kita atau tangan kita tekuk, ya. Artinya ya otot bisepnya itu bekerja, ya, memendek. Otot trisepnya nyantai atau memanjang. Kebalikannya yang sebelah gambar sebelah kanan juga demikian. Jenis otot kita bagi menjadi tiga, yaitu ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Kita awali dulu dengan otot polos. Ciri-ciri dari otot polos itu antara lain yang pertama, berbentuk gelondong memanjang dengan ujung runcing. Memiliki satu buah inti sel dan terletak di bagian tengah. Tidak mempunyai garis melintang. Bekerja di luar kesadaran atau involuntary. Kecepatan kontraksinya lambat, mampu berkontraksi lama dan tidak cepat lelah. Bagian tubuh yang tersusun atas otot polos itu adalah otot yang menyusun dinding organ-organ tubuh bagian dalam, seperti saluran pernafasan,
saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Inilah contoh-contoh organ yang tersusun atas otot polos. Berikutnya adalah otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung antara lain berbentuk memanjang, silindris, serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Memiliki banyak inti sel dan terletak di bagian tengah. Terdapat garis melintang. Memiliki diskus interkalaris, yaitu pertemuan dua buah sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop. Berikutnya bekerja di luar kesadaran. Kontraksi bersifat kuat dan berirama. Antara serabut otot jantung terdapat cabang yang disebut dengan sistemum. Contoh organ yang tersusun atas otot jantung yaitu organ jantung sendiri. Yang ketiga adalah otot lurik atau rangka. Ciri-ciri otot lurik adalah sebagai berikut. Berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul atau serabut. Memiliki banyak inti sel dan terletak di tepi. Terdapat garis melintang. Bekerja dalam kesadaran manusia. Kontraksi cepat tetapi mudah lelah. Menempel pada rangka atau tulang. Kalau kita lihat gambar otot polos, lurik, dan jantung sebagai berikut bedanya. Atau kalau kita lihat dengan organnya yaitu otot polos, contohnya organ pencernaan dan sebagainya. Otot lurik itu yang menempel pada rangka, otot jantung ya contohnya jantung sendiri. Berikutnya anak-anak sekalian, kelainan tulang. Ada lordosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Ini contohnya lordosis. Kemudian ada lagi kelainan tulang kifosis. Ini kebalikannya. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke arah belakang. Ini disebabkan oleh posisi duduk dengan meja yang terlalu rendah. Jadi kalau belajar kalian berusaha untuk posisi duduk yang baik. Kifosis. Yang ketiga adalah skoliosis, yaitu tulang belakang bagian punggung membengkok ke samping, bisa ke kiri atau ke kanan. Ini juga karena posisi duduk yang salah. Kelainan tulang yang lain ada osteoporosis. Tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Biasanya ini terjadi pada lansia disebabkan oleh kekurangan kalsium dan fosfor. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ini normal, yang tengah itu gambar itu adalah sudah mulai kropos, yang paling kanan itu sudah kropos, terjadi osteoporosis. Kelainan tulang berikutnya adalah rakitis, tulang berbentuk X atau O. Ini karena kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga pembentukan tulang kaki tidak sempurna. Berikutnya kelainan persendian. Yang pertama, artritis eksudatif.
persendian meradang hingga bernanah dan terinfeksi. 2. Artritis Zika. Persendian meradang hingga cairan sinovial menjadi kering dan sendi kehilangan cairan sinovial. 3. Ankilosis. Kelumpuhan persendian karena persendiannya seolah-olah menyatu. 4. Dislokasi, pergeseran posisi sendi hingga menyebabkan jaringan ligamennya sobek. 5. Terkilir, yaitu pergeseran posisi ligamen tetapi sendinya tetap pada posisi. Kelainan otot. 1. Kram, yaitu kejang otot akibat cuaca dingin atau beban yang terlalu berat. 2. Atrofi, otot mengecil hingga tidak kuat menanggung beban atau menjadi lemah. 3. Hipertrofi, otot membesar secara berlebihan. 4. Tetanus, otot terasa tegang atau berkontraksi terus-menerus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. 5. Myasthenia gravis, yaitu kelumpuhan otot hingga menyebabkan kematian secara bertahap atau perlahan-lahan melemah. Anak-anak sekalian, saya kira itu materi otot yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk berikutnya adalah tugas. Tugas kalian kali ini antara lain: 1. Apakah sendi itu? 2. Sendi dikelompokkan menjadi 3. Sebutkan, jelaskan, dan beri contohnya. 3. Diartrosis ada 5 macam. Sebutkan, jelaskan, dan beri contohnya. 4. Sebutkan 3 kelainan tulang. 5. Sebutkan 3 kelainan persendian. Saya kira itu anak-anak tugasnya. Dan sekali lagi yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.